Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama terkemuka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Muntazam fi Tawarikh Al-Umam menceritakan sebuah kisah. Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan calon sahabatnya di surga kelak. Maka turunlah petunjuk Allah Subhanahu wa taala tentang siapa namanya, lengkap dengan tempat tinggalnya. Dan yang mengejutkan, setelah dicari ternyata calon sahabatnya di surga itu seorang pemuda miskin. Dilihatnya pemuda itu menyuapi kedua orang tuanya yang telah lanjut usia. Anehnya, setiap kali selesai makan, kedua orang tuanya itu mengangkat kedua tangan dan bergetar bibirnya, namun tak keluar suara apapun yang diucapkannya. Yang lebih mengherankan lagi, begitu Nabi Musa alaihissalam masuk ke rumah tersebut, tersenyumlah dua orang tua renta itu, lalu mereka meninggal dunia. Sang pemuda miskin itu segera menghampiri Nabi Musa alaihissalam dan mencium tangannya seraya berkata, "Engkau pasti Nabi Musa alaihissalam." "Dari mana kau tahu?" tanya Nabi Musa alaihissalam penuh keheranan. "Setiap kali aku menyuapi ayah dan ibuku, mereka berdoa agar jangan diwafatkan sebelum melihat wajah Nabi Musa alaihissalam. Sehingga ketika engkau datang kemudian ayah ibuku meninggal dunia, yakinlah aku bahwa kau adalah Nabi Musa alaihissalam." Dengan penuh haru Nabi Musa alaihissalam berseru, "Bergembiralah engkau wahai pemuda, sesungguhnya aku telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kau adalah calon sahabatku di surga." Nabi Muhammad SAW menempatkan berbakti kepada kedua orang tua dalam urutan kedua setelah menyembah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara jihad di jalan Allah menempati urutan ketiga. Seakan-akan beliau hendak menyatakan bahwa tak ada artinya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana tak ada nilainya di akhirat bagi orang yang memuliakan kedua orang tuanya tapi tidak memiliki kepatuhan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Sahabat yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan seorang yang telah mati syahid sekalipun bisa terombang-ambing di akhirat jika ia durhaka kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 46. "Dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada batas, dan di atas A'raf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga, 'Salamun alaikum.' Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya." Para ulama menjelaskan bahwa Ashabul A'raf adalah orang-orang yang mati syahid yang terganjal untuk masuk ke dalam surga karena pernah menyakiti kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula dalam surat Al-Isra ayat 23, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah', dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Sahabat yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, jika berkata "ah" ataupun yang sejenisnya saja dapat menjadi ganjalan untuk masuk surga, bagaimana pula dengan kebiasaan seorang anak yang mendebat dan menyakiti hati kedua orang tua? Apakah mungkin pintu surga akan terbuka untuknya? Tidakkah diingat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pun tetap berlaku santun dan lemah lembut kepada ayahnya, meskipun sang ayah adalah manusia kafir yang merintangi dakwahnya. Lihatlah kisah Alqamah yang menderita dalam sakaratul maut hingga hendak dibakar oleh Rasulullah SAW. Ia menderita karena menyakiti ibunya dan baru benar-benar bisa meninggal dunia setelah ada ridho dari ibu yang telah disakitinya. Lihatlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang menjadi raja mulia namun meminta ayah ibunya yang renta untuk duduk di singgasananya yang megah.
Seakan-akan ia menyatakan bahwa kemuliaan menjadi raja tidak akan didapat tanpa jasa kedua orang tua. Singgasana itu tiada artinya dibandingkan apa yang telah orang tuanya korbankan terhadap sang anak. Sahabat yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua adalah pahlawan nyata, maka tugas kita adalah membahagiakannya, berbakti pada keduanya. Itulah jalan menjadi pahlawan yang sebenarnya. Bahwa kita belajar bersungguh-sungguh adalah sebagai jalan membuatnya bangga. Bahwa kita berkiprah untuk kemaslahatan orang banyak, jangan sampai mengabaikan tugas utama kita membahagiakan kedua orang tua. Semoga kita termasuk dalam golongan orang yang berbahagia bersama kedua orang tua di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.